Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Suara.com, beredar narasi yang menyebutkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ditangkap KPK. Prabowo dikabarkan terlibat dalam kasus korupsi benih lobster. Narasi tersebut diunggah oleh kanal YouTube Suara Istana berjudul, Berita Terkini, Mengejutkan. Prabowo terlibat kasus korupsi benih lobster, jabatan Prabowo terancam. Pada thumbnail cover video tampak foto diduga Prabowo ditangkap KPK. Dalam thumbnail tersebut juga ditambahkan narasi sebagai berikut. Korupsi benih lobster, tangkap Prabowo KPK temukan Rp38 miliar mengalir padanya. Benarkah klaim tersebut? Fakta Prabowo ditangkap KPK terlibat korupsi benih lobster, turnbackhoax.id. Penjelasan, berdasarkan penelusuran turnbackhoax.id, jaringan suara.com, Sabtu tanggal 8 Mei tahun 2021, klaim yang menyebut Prabowo Subianto ditangkap KPK karena terlibat kasus korupsi benih lobster adalah klaim yang salah. Setelah dilakukan penelusuran, tidak ditemukan sumber terpercaya terkait pemberitaan Menhan Prabowo Subianto ditangkap KPK karena terlibat kasus korupsi benih lobster. Dikutip dari merdeka.com, nama Prabowo dicatut dalam berita acara pemeriksaan sidang. Diduga alasan PT Aero Cipta Cargo PT ACK, menjadi satu-satunya pihak pengirim izin benih lobster karena ada kepemilikan dan pengaruh Menhan Prabowo. Juru bicara Menhan Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak menonfirmasi kepemilikan PT ACK tidak ada kaitannya dengan Menhan Prabowo. Dikutip dari kompas.com, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus terpidana kasus korupsi benih lobster, Edi Prabowo juga membantah hal itu. Fakta Prabowo ditangkap KPK terlibat korupsi benih lobster, turnbackhoax.id. Kesimpulan, dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan klaim yang menyebut Prabowo Subianto ditangkap KPK karena terlibat kasus korupsi benih lobster adalah klaim yang salah. Klaim tersebut merupakan klaim hoaks yang masuk dalam kategori konten yang menyesatkan. Nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto disebut dalam persidangan kasus dugaan korupsi penetapan izin ekspor benih lobster, BENUR, di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dengan terdakwa Edi Prabowo. Hal itu terungkap ketika jaksa membacakan berita acara pemeriksaan BAP, saksi Ardi Wijaya selaku manajer ekspor impor PT Dua Putra Perkasa Pratama, DPPP, dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu, 28/4. BAP itu berisikan komunikasi antara Ardi dengan pemilik PT DPPP Suharjito terkait dengan PT Aero Citra Cargo ACK. Ini kami tanyakan karena ada di BAP saudara nomor 27, ini saudara di alinea terakhir mengatakan seperti ini. Suharjito kemudian menimpali bahwa PT ACK itu tidak bisa dipecah oleh orang lain atau dipergunakan oleh orang lain karena punya Prabowo khusus, ujar jaksa membacakan BAP Ardi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu, 28/4. Lihat juga, bos PT DPPP penyuap Edi Prabowo divonis 2 tahun penjara. Karena menurut Suharjito untungnya 30 miliar rupiah per bulan, kalau ekspor 1 juta sampai 5 juta per bulan pasalnya menurut Suharjito adalah 1.600 x 5 juta ekor dan kemudian saya tambahkan bahwa biasanya uang itu cash-cashan diambil dari pihak KKP, lanjut jaksa membacakan BAP. Jaksa lantas menanyakan sosok Prabowo yang dimaksud dalam BAP tersebut. Ini saya dapatkan dari omongan grup peduli Persatuan Dunia Lobster Indonesia, kalau sedang mengobrol. Ini maksudnya apa ini? Maksudnya Prabowo siapa? Tanya jaksa. Kalau yang saya tangkap Pak, ya, beliau pasti mengaitkan itu dengan Pak Prabowo, jawab Ardi. Prabowo siapa? Cecar jaksa. Pak Prabowo Menteri Pertahanan, ya, setahu saya, kata Ardi. Bantahan Prabowo, politikus Partai Gerindra, yang juga menjabat sebagai juru bicara Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan, Dhanil Anzar Simanjuntak membantah kepemilikan PT Aero Citra Cargo ACK, yang disangkut pautkan dengan Prabowo. Tidak benar, PT ACK itu bukan milik Pak Prabowo dan tidak ada kaitannya dengan Pak Prabowo, kata Dhanil saat dikonfirmasi melalui pesan singkat kepada Indonesia.com, Rabu, 28/4. Kata Dhanil, nama Prabowo memang kerap dicatut pihak-pihak tak bertanggung jawab. Mereka kata dia, mencatut nama Prabowo hanya untuk kepentingan pribadi mereka.
Nama beliau biasa dicatut orang-orang tertentu untuk kepentingan pribadi mereka. Kita sangat sayangkan perilaku-perilaku tersebut, kata Dhanil. Lihat juga, didakwa terima suap 25,7 miliar rupiah, Edi Prabowo tak ajukan eksepsi. Diketahui, duduk sebagai terdakwa dalam sidang tersebut adalah mantan Menteri Kepulauan, Edi Prabowo, Sekretaris Pribadi Edi, Amiril Mukminin, pengurus PT ACK, Siswadi, staf istri Edi, Ainul Fakih, serta staf khusus Edi, Andrea Umisanta pribadi dan Safri. Dalam surat dakwaan, jaksa menyebut Edi menyiapkan PT ACK untuk menampung uang dugaan suap pemberian izin ekspor benur. Sementara itu dalam sidang, Ardi mengatakan dirinya sempat mengikuti rapat sosialisasi tentang ekspor benur yang digelar oleh KKP. Dalam rapat itu, kata Ardi, ada satu perusahaan yang melakukan presentasi yaitu PT ACK. Ia menjelaskan, ditentukan biaya ekspor benur sebesar Rp1.800 per ekor. Ketika itu, KKP sudah menunjuk perusahaan kargo untuk mengekspor benur yaitu PT ACK dan PT GGL, Graha Global Logistik. Tapi, kenyataannya yang ekspor semua dari PT ACK, tutur Ardi. Lihat juga, Edi Prabowo buat perusahaan cangkang tampung suap benur. Dalam perkara ini, Edi didakwa menerima suap sebesar $77.000 atau sekitar 1,12 miliar rupiah dan Rp24.525.587.250 dari sejumlah perusahaan terkait izin budidaya lobster dan izin ekspor benih-bening lobster (BBL). Uang sebesar $77.000 diterima Edi dari pemilik PT DPPP Suharjito. Sementara uang Rp24,6 miliar diterima dari Suharjito dan para eksportir benih lobster lainnya. Edi didakwa melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JO pasal 55 ayat 1 pertama KUHP JO pasal 65 ayat 1 KUHP. Antara foto, Rifan Awalingga. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat, tanggal 22 Januari tahun 2021. Edi Prabowo diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan suap perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Antara foto, Rifan Awalingga, HP. Penulis, Tatang Guritno, Editor, Rahmat Nur Hakim. Jakarta, Kompas.com. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus terpidana korupsi benih lobster Edi Prabowo menampik keterlibatan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada perkara yang menimpanya itu. Pada majelis hakim, Edi menyebut bahwa PT Aero Citra Cargo (ACK) bukan milik Prabowo. Adapun tudingan PT ACK milik Prabowo Subianto ada pada berita acara pemeriksaan BAP pemilik PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito dan pernyataan manajer ekspor impor PT DPPP Ardi Wijaya. Baca juga, nama Prabowo Subianto disebut terkait perusahaan kargo ekspor benur dalam sidang. Terhadap kesaksian Ardi Wijaya bahwa PT ACK milik Pak Prabowo saya nyatakan tidak benar Yang Mulia, sebut Edi pada persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, Rabu, tanggal 28 April tahun 2021. Dalam kesaksiannya di persidangan Ardi menjawab BAP Suharjito yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Ronald Worontikan. Kalau ekspor 1 juta sampai 5 juta ekor per bulan asalnya menurut Suharjito adalah Rp1.500 dikali 5 juta ekor, kemudian uang itu biasanya cash-cashan dari pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini saya dapat dari omongan grup peduli Persatuan Dunia Lobster Indonesia, maksudnya khusus Prabowo itu siapa? Tanya jaksa. Ardi kemudian menjawab sepengetahuannya itu adalah Prabowo Subianto. Kalau yang saya tangkap beliau pasti mengaitkan itu dengan Pak Prabowo Menteri Pertahanan. Ya, setahu saya, Pak Prabowo Subianto, sebut Ardi. Baca juga, juru bicara, PT ACK bukan milik Pak Prabowo Subianto, namanya dicatut. Diketahui PT ACK adalah perusahaan pengiriman kargo yang ditunjuk khusus untuk ekspor benih-bening lobster (BBL). Menanggapi keterangan dalam persidangan itu, juru bicara Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan, Dhanil Anzar Simanjuntak membantah bahwa Prabowo adalah pemilik dan pengendali PT ACK. Tidak benar, PT ACK bukan milik Pak Prabowo dan tidak ada kaitannya dengan Pak Prabowo, sebut Dhanil melalui pesan singkat pada Kompas.com, Rabu.
Dhanil juga menyebut bahwa nama Ketua Umum Partai Gerindra itu sering dicatut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nama beliau sering dicatut orang-orang tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi mereka. Kita sangat sayangkan perilaku-perilaku tersebut, katanya.